Seketika bayangan masa lalumu pun muncul, dan seketika luka itu pun hadir kembali. Tak dipungkiri, walaupun kamu telah mengikhlaskan masa lalumu, tetapi jika ada orang yang mengungkitnya, maka kamu akan mengingatnya kembali. Kamu merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang sangat kamu sayang saat itu, dan yang lebih menyakitkan lagi, ternyata dia melakukan hal di luar dari pikiranmu, hal yang sangat fatal, sehingga kamu pun harus kehilangannya, dan pada saat itu, kamu dituntut untuk melupakan dan merelakannya. Bahkan kamu harus melihatnya bersanding dengan selingkuhannya itu. Walaupun sebenarnya dengan berpisah dengannya kamu tidak merasakan kerugian apapun, tetapi tetap saja kamu merasakan sakit hati yang luar biasa, karena orang yang kamu anggap tidak akan menyakitimu, justru dialah yang menyakitimu terlalu dalam. Kamu harus mengalihkan pikiranmu, jangan sampai kamu berlarut dalam memikirkan masa lalumu, karena semuanya tidak akan berguna. Lebih baik kamu hilangkan komunikasi dengan mereka-mereka yang hanya pandai membuatmu memikirkan hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Kamu perlu menjauh, dan bila perlu blokir semua akun sosmed mereka, agar mereka tidak mengganggumu lagi, dan blokir dari kehidupanmu. Kamu tidak rugi kehilangan orang-orang seperti mereka, karena mereka hanya membawa pengaruh buruk bagimu. Pertahankan pertemanan yang mampu membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika hanya membuatmu menjadi lebih buruk, maka kamu harus keluar dari lingkungan tersebut. Mulai sekarang, tinggalkan hal-hal yang tidak mendukungmu untuk tumbuh dan berkembang, fokuslah dengan apa tujuanmu, jangan goyah karena hal yang tidak penting, jangan bersedih dan berkecil hati, karena banyak orang yang selalu mematahkanmu, tetapi kamu harus ingat, jika kamu mempunyai orang-orang yang sangat menyayangimu, mereka tidak ingin melihatmu bersedih, kamu harus tetap semangat dan kuat, menjalani hari-harimu. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, dan jangan pikirkan hal-hal yang hanya dapat merusak mentalmu. Saat ini kamu harus bisa menyembuhkan mentalmu, jangan kamu tambah lagi luka batinmu itu, kamu harus bisa mengontrol dan menyeimbangi semuanya. Beberapa masa lalumu memang hadir kembali di kehidupanmu, entah apa maksud semesta, menghadirkannya kembali, kamu tidak perlu merespon, jika kamu tidak ingin terkoneksi dengannya lagi, cukup dengan sebatas masa lalu, kamu tidak perlu membawanya ke masa depanmu. Saat ini kamu merasa lebih baik jika tidak terkoneksi dengannya lagi, dan setelah tanpa masa lalumu, kamu pun menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, jadi untuk apa kamu meresponnya lagi, tidak ada gunanya bukan? Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Sabtu, bulan Maret, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta, luangkan waktumu untuk keluargamu, sesibuk apapun kamu, jangan pernah mengabaikan keluargamu, ajaklah keluargamu jalan-jalan, agar tidak bosan di rumah seharian, karena kebahagiaan keluargamu adalah yang utama. Sesekali ajaklah mereka makan di luar, melihat pemandangan yang indah, dan menghirup udara segar. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, masih belum ada perubahan yang baik, dia masih sibuk dengan dunianya sendiri, dan kamu seharusnya juga menyibukkan diri, agar kamu tidak melulu memikirkannya, dia saja bisa tanpa kabar darimu, harusnya kamu juga bisa tanpa kabar darinya. Ucapannya yang selalu membuatmu yakin, tetapi berkali-kali kamu dipatahkan dengan sikapnya, belum ada pembuktian sama sekali, yang dapat meyakinkanmu, jika memang kamu adalah yang dia tuju, tetapi, jangan berharap terlalu berlebihan, karena nanti, jika tidak sesuai dengan harapanmu, maka kamu akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Bagi sebagian Leo yang masih single, tetaplah fokus dengan tujuanmu, dan tetaplah kokoh atas pendirianmu, walaupun ada beberapa orang yang merayumu, ingatlah, dan anggap itu semua hanya candaan saja, tidak perlu kamu anggap serius, jika memang tidak ada bukti nyata yang akurat. Dan kamu, lebih memilih untuk berteman dengan dia, daripada harus memiliki hubungan yang khusus dengannya. Jangan membawa perasaanmu terlalu jauh, kamu harus bisa bersikap sewajarnya saja, agar kamu tidak terluka,
karena harapanmu sendiri. 2. Karir. Bersemangatlah dalam mengerjakan pekerjaanmu, imbangi dengan keadaan hatimu yang tenang dan gembira, agar pekerjaanmu dapat terselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Ketika sedang bekerja, jangan mengingat-ingat tentang hal-hal yang mengganggu pekerjaanmu, fokuslah dengan pekerjaanmu saat ini. Bagi kamu yang memiliki usaha atau bisnis, hadapilah segala hal dengan kepala dingin, jangan mengedepankan ego, selesaikan dengan cara yang baik, kamu harus tetap tenang, agar usahamu tetap baik-baik saja, abaikan mereka yang menghambat pertumbuhan usahamu, biarkan semesta yang membalas semuanya. Karena tidak ada yang mulus dalam setiap perjalanan usahamu, pasti akan ada kendala dalam sebuah usaha. Ini adalah cara semesta, sedang mengujimu, semesta ingin melihat bagaimana cara kamu menghadapi ini semua, semangatlah, dan berjuanglah. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, jika kamu mau berusaha dengan bersungguh-sungguh, banyak peluang yang dapat kamu ambil, ambillah dengan kemampuanmu, jangan memaksakan kehendak jika memang kamu tidak mampu, justru itu akan menambah masalah bagimu ke depannya, jika kamu terus memaksakan kehendakmu. 3. Keuangan. Ada fase naik turun soal keuanganmu, bersabarlah dan terus berusaha, jika masalah keuanganmu sedang berada di bawah, tetaplah bersyukur atas apa yang terjadi pada dirimu. Dan aturlah keuanganmu, ketika kamu sedang berada di atas, jangan menghambur-hamburkan uangmu, untuk hal-hal yang tidak penting. Kelola keuanganmu untuk hal-hal yang penting saja, dan simpanlah uangmu dengan baik, agar dapat digunakan ketika kamu nanti membutuhkan uang tersebut. 4. Peruntungan. Setelah kamu lelah bekerja, di saat jam pulang, atasanmu pun memberikanmu sebuah bingkisan, dan memberikanmu sebuah bonus. Ternyata atasanmu memiliki hati yang baik, namun terkadang atasanmu juga menjadi orang yang sangat menyebalkan, dan menakutkan. Sebenarnya jika dilihat, atasanmu memang baik, mungkin jika sedang marah-marah, dia sedang menghadapi beberapa masalah, harusnya kamu sudah paham akan hal itu. 5. Kesehatan. Karena padatnya aktivitasmu, kamu perlu beristirahat dengan cukup, jangan begadang jika tidak ada manfaatnya. Aturlah pola makanmu, makan makanan yang sehat dan bergizi, agar kamu tetap sehat dan kuat dalam menjalani segala aktivitasmu. Minumlah vitamin jika perlu, agar daya tahan tubuhmu tetap baik-baik saja. Kamu memilih untuk menjauhi dan memblokir orang-orang yang toksik, kamu lebih baik tidak memiliki teman, jika harus berteman dengan mereka. Kamu perlu mencoba hal baru, dan kamu perlu keluar dari zona toksik itu. Jika kamu terus berada di zona itu, maka kamu tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Kamu tidak akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan, karena tidak ada dorongan untukmu memulai hal-hal yang baru, yang mampu membuatmu bertumbuh dan berkembang. Semesta sejauh ini menuntunmu, untuk menjadikanmu lebih baik dari sebelumnya, agar kamu dapat mencapai apa yang kamu harapkan selama ini, dan agar kamu mencapai puncak kejayaan yang sesungguhnya, karena semesta sudah menyiapkan sesuatu yang tidak dapat kamu duga sebelumnya. Teruslah berjalan dengan perlahan, jika lelah, beristirahatlah. Karena setiap proses seseorang berbeda-beda, jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain, karena akan sangat jauh berbeda, tidak mungkin ada yang sama, karena semesta mengujinya pun berbeda-beda. Jadikanlah pelajaran dalam hidupmu, salinglah bertukar cerita, dan ambillah pelajaran yang dapat kamu ambil, dan jadikanlah motivasi, agar kamu lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Admin selalu katakan, jika tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, selagi kamu masih mau berusaha. Jangan menyerah dan putus asa, karena akan ada jalan di setiap permasalahan. Jangan lupa tanamkan rasa syukur, agar kehidupanmu lebih bermakna dan lebih berarti, walaupun dengan bersyukur tidak akan menyelesaikan permasalahan dalam hidupmu, setidaknya kamu masih ingat dengan Sang Pencipta tertinggi di jagat raya, walaupun kamu diberi permasalahan, setidaknya kamu masih bisa bernafas, dan kamu masih bisa makan, masih mempunyai tempat tinggal yang layak, dan kamu masih memiliki fasilitas yang layak. Teruslah berdoa dan berusaha, agar semuanya baik-baik saja. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat,
jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.